Dia itu minta ada orang ketiga. Ada orang ketiga, maksudnya? Iya, mereka lagi ngewong gitu kan. Harus ada yang liatin. Hah? Oke, siapa nih yang liatin? Iya, cuma ngeliatin kayak gue udah kagak pernah ngeliatin laki-laki nih, suruh ngeliatin. Kayak mana perasaannya, kayak dari pertama mereka main sampai akhir tuh, aduh, mata tetap melototin mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi ini saya lagi syutingnya lagi sore-sore nih. Cuaca udah mulai agak-agak gelap sedikit ya. Jadi hari ini saya kehadiran seorang narasumber yang profesinya beda dari yang lain. Dia manajemen sendiri. Ya. Dia bisa mengatur semua pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Ini pekerjaan ini yang banyak dicari laki-laki sebenarnya. Jasanya banyak banget dipakai lelaki sampai sekarang ya, karena booming banget ini. Dia adalah joki di aplikasi Ijo. Ya pasti tahu nih, kalau pasukannya Tina pasti hafal atau mungkin pengguna juga. Ya, jadi kita mau tanya-tanya nih, seberapa enakkah gitu ya jadi joki di sini? Gak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. KDL. Iya. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik. Baik ya, sehat-sehat ya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi gimana perjalanan tadi, macet nggak Kak ke sini? Lumayan. Lumayan macet ya. Iya. Soalnya kan jam pulang kerja. Iya betul, Bekasi itu kalau udah jam-jam segini nih, jam 5 atau hari Sabtu Minggu deh, itu di Jalan Raya Pekayon ini udah stuck tuh biasanya nggak jalan. Iya, Bang. Betul. Rame banget ya Bekasi ya. Iya. Oke, jadi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak udah mau hadir di sini dan mau berbagi cerita nih sama kita nih, sama teman-teman penonton di rumah ya. Jadi sebelum benar ya pekerjaannya Kak Del ini sebagai joki di aplikasi Ijo ya? Iya. Betul ya? Masih sampai sekarang? Masih, tapi jarang-jarang aja. Jarang-jarang ya? Jarang. Oke deh Kak Del, kalau gitu langsung cerita aja ya, gimana sih awal mulanya kok bisa terjun di dunia ini Kak? Silakan. Awal mulanya sih sebenarnya gara-gara pasca COVID ya. Pasca COVID? Iya, lockdown. Dan pas abis lockdown itu kan saya juga pisah sama suami saya. Oh, sempat menikah nih ya? Iya, sempat menikah. Sempat menikah, terus pisah ranjang. Oke. Abis pisah ranjang itu kan kayak lockdown, kita susah cari kerjaan kan, semua kantor pada tutup, dan terbatasnya kayak kita itu pengalaman kerjanya jadi terbatas. Oke. Karena nikah muda, pengalaman kita kan jadi nggak banyak, nggak ada kesempatan buat menikmati banyak pekerjaan, buat nyari pengalaman. Akhirnya kita jatuhlah di dunia kayak gitu. Oke, ya sebentar. Berarti menikah muda nih ya? Menikah muda, dan setelah menikah itu apa nih kerjanya? Ibu rumah tangga kah atau apa? Paling kalau pas menikah itu ya, itu kerjaannya cuman IRT sama kalau ada yang minta tolong buat lipatin paper bag. Paper bag, oke. Iya, pokoknya apa aja deh. Yang penting ada duit tambahan. Oke, suami kerja waktu itu ya? Iya, kerja sambil kuliah. Oh alah. Oke, kerja sambil kuliah. Dan pisah ranjang kenapa nih masalahnya nih? Ada something kayak abis saya keguguran kan, kita cekcok terus. Daripada kita dilanjut, ya udahlah, kita masing-masing. Oke, lanjut setelah itu? Tapi kita nggak langsung cerai langsung. Jadi kayak kita pisah yang dulu, cerai resminya itu 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Oke. Yang memutuskan untuk bercerai? Tadinya kan saya udah minta cerai di tahun itu juga, tahun 2021 kan.
Tapi di apa namanya kayak berkas-berkas itu kan ada di dia. Saya nggak pegang berkas apapun gitu loh. Jadi kayak susah. Jadi cuma bisa ngulur-ulur waktu sampai dia bosan. Akhirnya dia ajuin sendiri di akhir 2022. Cerai resminya di awal 2023. Oke, dan setelah itu menghidupi diri sendiri nih. Iya, dari kan semenjak pisah rumah kan juga udah nggak ada nafkah sama sekali kan. Oke. Jadi kayak kita tetap nyari sendiri. Apa tuh? Kak Del ngapain nih? Tadinya kan kita cuma nganggur ya, nganggur terus kayak cuma nanya sana sini nggak ada kerjaan gitu. Dan ada satu teman saya yang nawarin, udahlah kamu jadi LC aja. LC. Iya. Oke. Terus kayak kita tuh cuma bagian singing sama minum aja. Iya, iya. Selain itu dilarang. Oh, dilarang ya. Iya. LC itu kan memang pekerjaan ini ya, melayani tamu sambil nyanyi-nyanyi gitu kan Iya. ya. Cuman ada masanya kita itu juga harus dikituin lah. Iya. Di Oh iyalah, itu kayaknya udah bukan rahasia umum sih ya. iya. Jadi LC itu memang bisa merangkup sebagai si tamu. Iya, sementara. Iya, ya cinta lah gitu Iya. ya. Tergantung durasi yang diambil. Oh iya, tergantung durasi ya. Heeh. Itu gimana? Ada nggak tamu-tamu ya yang Kak Del temani itu mengajak buat lanjut untuk hubungan serius atau lanjut cuma sekedar gitu? Ada sih, ada pasti ada. Kayak tiba-tiba kita udah kelar jamnya nih, udah habis durasi kan. Tiba-tiba dia masih nungguin tuh di depan, ngajakin. Tapi kan kalau saya kan ngikutin peraturan aja. Kalau peraturan itu melarang kita buat ngambil job lebih di luar, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kayak mohon maaf nggak bisa gitu. Oh, jadi meskipun sudah di luar jam operasional kerja nih. Kalau di luar operasional kerja sih boleh, cuman kan saya sendiri yang nggak, jangan sampai lah gitu loh. Oke, KDR-nya membatasi ya. Iya, jadi selain kayak peraturan dari sananya, memang saya sendiri membatasi, menjaga jarak. Jangan sampai kadang tamu itu suka baper sendiri sama kita. Jadi kayak nanti karena kita nurutin dia ngajak ini, dia ngajak itu, kita mau. Nah, nanti dianya nyaman sama kita, terus kayak baper gitu kan. Jadi kayak, kalau baper kan urusannya repot. Mending kalau single. Kalau bini orang kayak mana? Laki orang. Iya, kalau laki orang kayak mana? Ya, kan. Ya udahlah, aku membatasi aja udah. Kalau mau sama aku ya sekedarnya nyanyi atau drink aja udah. Selain itu nggak mau. Nggak mau ya. Iya. Terus kayak habis itu kan kayak kita itu lama-lama bosen ya. 1 tahun begitu-begitu mulu. Oke. 1 tahun jadi LC juga bosen mulu. Tiap hari kan. Ya kayak udah nggak nyaman aja gitu kan. Pengen kerja yang lain tapi mau kerja apaan, mau kerja apa, bingung kan. Nah, tapi tetap endingnya dilanjut tapi di tempat lain. Oke. Di tempat lain yang istilahnya bayarannya fee per jam itu di atasnya. Oke. Kalau yang kemarin kan 75. 75. Nah, ini di atasnya lagi 80. Oh, 80. Beda cuma 5.000. Iya, 80, tapi 85. per jam ya. Iya, per misalnya jam. 3 jam berarti ya 15.000 tuh lebihannya ya. Okay. Jadi kayak lumayan lah mendingan itu. Terus kayak dari segi pengunjungnya juga banyak yang itu. Lebih ramai. Iya, lebih rame. Nah, kayak itu berlangsung sampai 2022. Jadi kayak saya belum resmi cerai. Oke. Itu kayak kita tetap cari duit begini nih gitu. Cari duit tetap begini sampai akhirnya tuh kayak kita tuh kenalan. Aku ada kenalan sama orang yang kukira
dulu cowok. Oke. Yang aku kira dulu cowok. Dia kayak ngedeketin kan, kita kenal di Facebook. Oke. Kita kenal di Facebook dan kita itu kayak komunikasi sampai 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan komunikasi, terus kita cerita masalah pribadi. Sampai akhirnya dia bilang dia itu sebenarnya bukan cowok. Oke. Jadi nggak perlu aku manggil dia abang. Oke. Karena aku manggilnya kan abang. Di situ saya kaget tuh. Lah, 3 bulan kenalan baru tahu kalau bukan cowok ya. Dari suaranya pun, kita kan juga teleponan ya. Dari suaranya pun nggak kelihatan kalau itu cewek. Tapi selama 3 bulan itu cuma by online aja? Iya. Oh, nggak pernah ketemu? Enggak. Dan akhirnya tuh kayak dia itu tetap meyakinkan aku, meyakinkan buat sama dia. Ya, terus saya kan mikirnya gini, sama cewek, terus itu kayak mana? Oke. Cewek sama cewek gimana? Gue masih normal istilahnya kan gitu. Ya aku ngomong terus terang, aku ini masih normal. Ya kali kamu ajak kayak mana nanti? Kalau berhubungan begituan kayak mana? Ya terus dia jawab, udah nanti kamu pasti nyaman dan kamu pasti bakalan keterusan. Dan ya dia tiap hari kayak ngeyakinin akhirnya kayak ya udahlah daripada gue jomblo diiyain aja deh. Dan akhirnya kayak kita bareng dong, kita ketemuan dulu selang 1 minggu kita bareng. Oke. Terus aku pindah ke kota dia. Oh, pindah nih. Tetap pertama jadi LC juga, tapi lama-lama kita bosan. Aku bosan jadi LC gitu. Bosan jadi LC. Terus lama mau kerja apa? Kamu kerja ngelainin yang lebih gitu kan? Ya aku jawab, ya nggak mau lah gitu. Ya endingnya kayak dia ngajarin aku, ya udah kamu ngejar aja, nanti aku ajarin. Nanti startnya gimana, nanti tak ajarin. Dan endingnya oke. Jadi selama aku belum ngejar, tetap tuh aku ngejalanin kayak biasa. Sampai udah menguasai semuanya nih. Udah kayak istilahnya, walaupun masih goblok-gobloknya ya. Itu kan seenggaknya udah menguasai gimana caranya itu tamu biar bisa kepancing buat datengin cewek gitu kan. Tapi nanti aku bingungnya gini, ceweknya itu siapa? Aku bilang gitu kan. Ya udah teman kerja kamu lah, atau teman dekat kamu kayak siapa kayak. Ya endingnya ada tuh yang mau. Aku nanya-nanya, ada yang mau. Itu cewek sama kerja karaoke tadinya. Oh, LC juga dia nih. Iya, tapi dia kayak ngerasa kurang sama penghasilannya. Oke. Endingnya ya udah yuk sama gua cariin tamu, lo mau nggak? Tapi duitnya lebih nggak nih? Kalau duitnya cuma sama aja ya nggak mau. Ya lebih lah, namanya juga lu lebih, ya pasti dapatnya lebih, kagak bakalan sama kayak yang di karaoke gitu. Dan akhirnya dia mau. Pertama memang aku yang keluar modal dulu buat bayar. Oke. Waktu itu kan aku nyewa 150. 150. Iya, 150 aku sewain. Tapi nanti diganti sama dia. Jadi kayak minjemin modalnya dulu. Nanti kalau udah ada yang masuk baru ngasihin. Oke. Terus kayak udah nggak ada bimbingan, soalnya kan pacar aku kan ngejok di tempat lain. Oh, sama-sama juga ini jadi sebenarnya ya. Iya. Oke. Jadi kayak dia di kota dia, aku di kota aku. Jadi kayak kita punya kota masing-masing, cuman masih ada waktu buat kita ketemu kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita jalan India. Yang pertama masih goblok-gobloknya, semua tak iyain. Yang penting ada duit masuk, ada tamu masuk buat dia. Oke, tamu pertama nih. Iya. Dapat tamu pertama. Dapat. Nah, apa nih maksudnya iya-iyain tuh apa nih? Jadi kayak dia minta buat tak iyain. Gitu ya. Terus kayak mohon maaf nih, aku juga tak iyain. Oh, iyain juga. Tak iyain juga.
itu tergantung ekspresinya si cewek juga nanti gimana. Oke. Kalau ceweknya nggak mau ya udah nggak bakalan dilakuin. Kadang kan tamu mungkin mikirnya ada yang mau ada yang enggak, tergantung. Nah pas tamu pertama itu kan dia maunya, tapi temanku juga tetap dilakuin. Ya itu dia minta, ya udah diiyain. Walaupun endingnya nanti saya diomelin. Sama si tamu ya. Bukan sama temennya. Oh sama ini partnernya lah ya. Iya. Jadi kayak ya udahlah ini pengalaman nih, tuh kan. Pertama dapat orderan berapa? Di 300-an lah. 350. 300-an. 300-an. Oke. Nah, kebagian berapa nih masing-masing? Aku kebagian 50. Kebagian 50.000. Oke. 50 dulu buat pertama lah, nggak apa-apa. Nah, terus dapat nih lagi selang 2 jam. Dapat lagi 1. Tapi ini agak aneh lagi. Jadi kayak dia itu minta cewek, ya kan, minta cewek. Tapi ceweknya itu harus gimana ya? Pokoknya istilah mau lah. Semua mungkin harus mau. Oh, semua. Mau itu atau apalah. Tergantung nanti mereka pikirannya kemana pas di dalam. Tapi nominalnya juga malah di bawahnya itu. Loh? Anjir. Di bawahnya itu. Lu minta paket hemat tapi komplit gitu ya? Iya. Agak lain emang itu si tamunya itu kan kayak ya udahlah penting kan kita dapat dulu ya. Okay. Kita kan baru perdana nih terjun kan. Ya udah diiyain aja dulu. Nanti kita pikirin konsep kedepannya itu kayak gimana. Nah kayak gitu dia udah nyaman sama pekerjaan dia dan dia juga berhenti jadi LC kan, terus dia terjun di dunia. Nah saya pun juga udah nyaman jadi. Karena emang duitnya udah pasti waktu itu kan. Soalnya waktu itu pas lagi rame-ramenya orang gitu. Tahun berapa tuh? Itu aku 2023 Kayaknya lagi boomingnya sih memang aplikasi itu ya tahun segitu ya. Iya, aplikasi itu kan apalagi waktu itu nggak ada iklan, beda sama yang sekarang. Kalau sekarang itu dikit-dikit iklan, jadi orang itu udah pada malas pakai aplikasi hijau, mending pindah ke X mereka. Oh, sekarang X-nya nih. X ini lebih karena nggak ada iklan di X. Lebih profit. Lebih profit. Cuman kita harus beli akun. Nggak bisa kita bikin sendiri. Oh, nggak bisa. Ya, bikin akun modal 150. Ada agennya tuh? Ada. Jadi kita tinggal ngomong aja. Jadi makin tahun aplikasi kita makin upgrade. Oke, kalau di X gimana tuh promosinya? Ya sebenarnya sama aja promosinya. Misalnya, cuman nanti kita kasih hashtag. Beda kalau di kan kita cuma mampangin foto. Iya. Nah ini di X kita cuma ngasih hashtag. Oh, hashtag gitu. Iya. Atau misalnya promosinya masih ada slot kosong nih gitu ya? Iya. Oh gitu pasti. Ya. Di X tuh harganya sama? X lebih tinggi. Lebih tinggi. Itu mereka itu lebih profit, lebih banyak. Oke, nah perbandingannya antara X sama aplikasi hijau ini sehari paling banyak berapa tamu? Kalau katakanlah ya di X ya kita dapat di aplikasi hijau nih, itu kita dapat 350 per orang katakanlah ya. Di X bisa 400, bisa 500. Tapi dengan catatan diiyain semua ya. Kalau cuma setengah-setengah ya mungkin cuma ke angka 400 atau 3,5. Kayak gitu. Saya pernah sih ya iseng-iseng nih ya. Kalau di X itu memang dia agak dan itu mereka tuh di cuitan siapa aja tuh bisa muncul. Iya. Terus masih ada slot kosong nih. Emang harganya rate-nya agak tinggi. Ada 1 juta, ada 1,5 juta. Kadang kalau kayak gitu juga mempengaruhi. Oh iya, kelasannya itu juga mempengaruhi. Semakin mahal
semakin mahal kita. Jadi kayak kita mau ngasih harga tinggi pun nggak masalah selagi harganya oke. Oke. Dan biasanya kayaknya tamunya tuh kalau di X tuh lebih benefit ya. Iya, lebih benefit emang. Beda sama aplikasi hijau ya. Iya, kalau aplikasi hijau tuh kayak semakin kesini tawarannya semakin kesana, ngawur. Oke. Nah, gimana pengalaman selama itu kendala-kendalanya? Kendalanya itu kalau kita dapat tamu reseh. Kayak apa nih misalnya? Katakanlah ya, udah jelas-jelas kan, lalu dengan segitu lo udah dibilangin dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini. Tapi pastikan maksain. Oh, maksa. Iya kan, maksain. Endingnya apa? Teman saya ngontek saya, gedor kamar. Endingnya berantem kita di dalam kamar. Sampai berantem ya? Tapi gimana? Akhirnya dibayar nggak? Dibayar. Oh, tetap dibayar. Dibayar. Saya tetap minta full sesuai perjanjian awal. Kelar nggak kelar. Soalnya kan kayak teman saya udah tergantung nggak mood. Udah terlanjur nggak mood lah dia. Soalnya kan udah jelas perjanjiannya itu kayak gimana. Aku juga udah ngasih tahu ke temanku perjanjiannya tuh kayak gini. Kalau misalnya dia minta lebih, ngomong. Oke. Terus ada lagi nggak tamu yang mintanya aneh-aneh gitu? Yang aneh-aneh adalah pastinya. Banyak yang aneh-aneh. Terutama tuh yang ada agak sengklek sih dulu. Jadi kayak dia itu minta ada orang ketiga. Ada orang ketiga, maksudnya? Iya, ada orang ketiga yang di antara mereka lagi gitu? Iya, mereka lagi ngewong gitu kan. Harus ada yang liatin. Oke, siapa nih yang liatin? Nah, berhubung temanku tuh di situ nggak ada kenalan siapa-siapa, aku di situ juga masih baru, belum kenal siapa-siapa. Aku juga yang jadi korban. Suruh cuma ngeliatin. Iya, cuma ngeliatin kayak, gue udah kagak pernah ngeliatin laki-laki nih, suruh ngeliatin. Kayak mana perasaannya, kayak udah nggak sama cowok nih. Kan kayak selangnya itu udah lama banget gitu loh. Jadi itu udah 7 bulan setelah pas aku pertama ngejoki itu disuruh ngikutin 7 bulan apa 8 bulan lebih ya. Itu disuruh ngikut. Aduh, nanti kalau dia ikut minta macam-macam, aku disuruh main pula, mampus lah aku gitu kan. Endingnya kayak udah kamu ngeliatin kita berdua aja gitu kan si cowok. Terus aku ya ngeliatin apa ngeliatin? Ntar aku disuruh ngikut. Enggak, ngeliatin aja. Bener nih suruh ngeliatin. Iya. Ya udahlah, mainlah kalian. Dari pertama mereka main sampai akhir tuh, aduh, mata tetap melototin mereka. Kita kayak, aduh, udahlah jadi obat nyamuk. Kayak apa tamunya waktu itu? Ada itu waktu itu kayak, terus kayak si ceweknya tuh, Iya, letter L gitu ya. kayak gitu. Aduh, astaga, suruh liatin beginian. Mau kayak nggak ngeliatin, ntar dianya ngerasa kalau nggak diliatin. Tapi kalau ngeliatin ya juga enak gitu kan. Enak, kenapa? Gimana perasaannya waktu itu? Ada kah ingin kenal? Enggak. Udah enggak. Jadi kayak kebawa aja. Jadi kayak benar yang dia omongin kalau bakalan kebiasaan. Jadi udah kebiasaan pakai tiba-tiba ngeliat begituan tuh udah enak, udah muak. Oh gitu ya. Jadi kayak udah nggak nyaman ngeliatinnya, pengen cepat-cepat keluar. Ayo dong, kelar dong. 1 jam lama banget sih, lama gitu. Kagak kelar-kelar ini orang. Mending kalau cuma kalian berdua yang ini aku loh, ada aku. Masa iya aku nungguin kalian ngikut 1 jam? Nggak nyampe 5 menit kok. 5 menit berlalu, enggaknya keluar-keluar. Nggak keluar. Endingnya 1 jam kurang dikit baru keluar. Endingnya mereka udah kelar, dah gue cabut, kalian uruslah sendiri di dalam.
gue cabut, muak gue. Jadinya saat keluar terus nggak tahu lagi yang mau ngapain, kan udah habis durasi juga, mungkin mereka atau apalah, ngobrol-ngobrol bentar. Nah, ada nggak pengalaman kayak di grup gitu? Kalau di sih ada Pernah? pasti Pernah? pernah lah. Gimana tuh? Ya waktu itu tuh kayak apa ya, itu kejadiannya tuh tiba-tiba banget. Jadi kayak kita udah mutusin nih nggak on, kita mutusin udah nggak on, kita off aja dari sore. Soalnya siang udah ke target, udah pegang 1 juta dari siang. Kita kan on dari pagi kan. Nah si sorenya kan udah target, udah dapat 1 juta lebih. Nah habis itu kita off aja, mau istirahat. On lagi besok aja lah gitu kan. Ternyata ada lagi yang on meet, aplikasi hijau, on lagi. Terus kayak tiba-tiba aja di grup, di situ kaget, kita digedor-gedor, ada apaan nih, ada apa kok gedornya sampai begitu gitu. Nah pas dibuka dia bilang dari pihak dan segala macam. Jadi kayak ada orang itu kejebak mungkin ya. Soalnya sebelahan juga sama saya. Jadi nggak L. Tapi kalau yang di kanan ini pasangan, ada anaknya juga, tapi dia tetap sama. Kena juga. Ya kan dia open juga. Jadi dia kena. Endingnya kita di situ dibawa kan, di situ kayak, aduh mimpi apa sih gue, perasaan udah off tapi kok masih aja kena ini. Udah kena kan, ya udahlah kita nanya, ini masalahnya datang dari mana sih gitu, kok sampai kayak gini, ini kita yang udah off kena dong gitu kan. Nah dia nunjuk satu orang, ibu-ibu kan yang ditunjuk, dia nih udah dibilang kita off aja semua gitu kan, dia masih nekat on. Endingnya apa, kejebak dia. Jadi yang dia itu bukan orang biasa. Saya paham. Itu. Dan akhirnya ya udah kena satu, kena semua, kita digaruk. Semua ketokin. Kena semua ya. Kena semua. Itu total kita bertujuh. Harusnya bertujuh, yang satu kabur. Joknya yang satu kabur. Ninggal si cewek doang. Penyelesaiannya gimana waktu itu? Kita bayar denda per orang harusnya 2 juta kan. Tapi kita minta keringanan. Jadi kayak kita bikin surat gitu loh, buat biar nggak ngulangin kesalahan lagi gitu kan, nggak kerja gituan lagi. Endingnya kita bayar satu orang 1 juta. 1 juta kali berapa orang? Kali 6 orang ya. 6 juta. Yang satu kabur, ya nggak tahu kemana. Nah gimana setelah kejadian itu? Masih sama. Masih kita kerja, tapi udah pindah. Pindah tempat. Sekarang kita ke kos eksklusif. Komennya. Kos eksklusif, cari yang lebih aman. Daerah mana? Tetap sama di daerah Jogja. Jogja. Mainnya di Jogja nih ya. Iya, yang kali ini di Jogja. Kalau di sini di Bekasi? Enggak, paling saya cuma nembak doang. Cuma nembak doang. Iya, kalau ada yang minta tolong buat ya udah, kita tembakin aplikasi aja dari sini. Kalau enggak, kita pakai X. Tapi si cewek tak suruh modal sendiri, beli akun. Jangan sampai saya yang keluar modal buat beli akun. Kan udah, cuma saya ngasih tahu aja kalau beli akun di sini aja aman. Akunnya maksudnya kuat gitu loh, walaupun postingannya tetap aman gitu. Aman loh. Ya kalau di X. Aman. Iya sih, X itu dari zaman dulu sih saya tahu itu. Iya, dari zaman masih biru jadi hitam. Iya. Oh iya, dulu kan Twitter. Iya, sekarang X. Iya. Masih ada slot kosong nih. Iya. Sisa slot 1 lagi nih gitu ya. Iya. Kalau enggak ya pas malam minggu kita bikin promo malam mingguan yuk.
Masih banyak slotnya. Gitu aja udah. Nanti pada nge-DM kok. Nge-DM. Kalau enggak kita kan nyantumin WhatsApp juga tuh. Kita nyantumin WhatsApp juga. Nanti mereka WhatsApp. Oke. Nah, berapa tahun menjalani profesi itu? Berarti 3 tahun lebih lah ya. 3 tahun lebih. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Cuman kalau sekarang kan intensitasnya itu udah jarang banget. Oh, udah berkurang. Soalnya kayak kita itu udah mulai jengah. Mulai jengah? Iya. Apa yang bikin jengah? Yang bikin jengah itu ceweknya sekarang makin susah diatur. Makin mau apa ya, ngikutin dirinya sendiri lah gitu. Ya kalau lo ngikutin aturan lo sendiri, lo gak bakalan bisa masuk duit. Kecuali lo ngikutin aturan kita iyain, udah lo pasti ada duit masuk. Kalau di aplikasi Ijo ini harus pakai Ijo, dia nggak bisa bikin akun sendiri gitu. Ada yang pakai Joki, ada yang enggak. Kalau yang pakai Joki itu biasanya orangnya itu males debat sama orang, katakanlah ya, dia itu nggak mau debat sama tamu, nggak mau berurusan, nggak mau pusing. Oke. Jadi gue mau terima beres aja ya. Gue nunggu tamu datang, kelar, bayar, selesai, dah pulang gitu ya. Iya. Nggak mau ada ribet kayak negosiasi lah, tawar menawar, minta ini itu gitu, nggak mau tahu. Gitu. Terus kalau dulu kan kayak kita ikut stay nih. Kalau sekarang udah nggak, kita udah makin canggih kan, udah ada fake GPS. Tinggal kita tembak aja, kita mau di mana titiknya. Katakanlah kamu lagi expo nih ke Jawa Timur, titiknya ya udah kita pindah ke Jawa Timur. Bisa gitu ya? Bisa. Oh, keren banget. Bisa. Ada aplikasinya sendiri? Ada. Ya? Aplikasinya banyak di Play Store. Apa namanya? Fake GPS. Pakai fake GPS. Oke. Oke. Nah, sorry ini saya mau tanya. Kan udah kurang lebih 3 tahun. Ya kan tadi Kader bilang udah agak jengah nih. Berarti kan kalau yang saya dengar dari ceritanya, sehari aja tuh misalnya target 1 juta. Ya itu udah berarti hampir setiap hari dapat dong. Iya. Nah, berarti udah banyak dong uangnya. Iya, banyak sebenarnya. Tabungan saya juga sebenarnya banyak, cuman kan ada kendala. Waktu itu saya kecelakaan, saya nabrak taksi. Nah, saya harus nebus taksi dan saya harus bayar rumah sakit juga. Ganti rugi. Itu tabungan saya yang udah saya kumpulin, ludes. Ludes di situ doang. Soalnya pakai BPJS juga gak bisa. Soalnya kan kecelakaannya di luar kota. Jadi gak bisa. Harus pakai uang pribadi. Ya mau gak mau itu tabungan. Habis. Wassalam. Sehari itu? Sehari ludes. Itu di situ juga ada gila-gilanya juga. Udah tahu kan istilahnya kayak tadinya kan orang tua juga nggak tahu kalau saya belok kan. Orang-orang nggak ada yang tahu saya belok. Nah dari kecelakaan itu jadi ketahuan semua, ya ampun parah deh. Kenapa ketahuan? Kok bisa ketahuan? Itu gara-garanya mantan saya, pacar saya yang waktu itu pacar saya, sekarang mantan. Itu tuh yang pertama kali tahu kalau saya kecelakaan. Soalnya kan saya nggak bawa data apa-apa. KTP nggak bawa, kayak identitas aku nggak bawa, di kosan semua. Nah diposting lah muka saya di Facebook, kecelakaan di sini, daerah sini, disamperin sama pacar saya. Tololnya kenapa dia ngomong sama polisinya kalau dia pacar saya gitu. Jadi polisinya itu menyampaikan ke keluarga saya kalau saya ini pacaran sama ini. Kebuka lah semua di situ. Kebuka semua di situ. Yang taunya tadinya cuma kayak tahu juga kalau combo beloknya juga gitu loh. Nah ini menarik nih, kita belum ulas nih yang masalah beloknya ini nih. Tadi kan awal pertemuan itu
kan cuma via online nih, ya kan selama 3 bulan. Akhirnya lama-lama dibujuk, luluh juga lah nih KDR ya. Ketemu dan akhirnya together. Ya. Nah, gimana tuh pertama kali merasakan dengan hal yang sama? Ya kayak aneh aja. Pertama tuh kayak aneh. Kayak kita tuh cuma jalan sama temen gitu loh. Cuman kita dapat treatmentnya lebih dari temen. Dalam hal apa nih treatmentnya? Dari hal perhatian, terus kayak effortnya itu lebih ugal-ugalan kadang gitu. Jadi kayak gimana caranya mereka usaha bikin kita nyaman sama dia, gimana pun caranya. Oke, jadi posisi dia nih cowok nih ya jadinya ya. Waktu itu saya masih jadi femme, istilahnya femme. Oke, femme ya. Jadi disuplai semua lah tuh. Iya. Perhatiannya segala macam. Nah, waktu ngajakin HS gimana? Iya, kita pertama aku nanya dong, kita mau ngapain nih? Kita cewek loh, gitu kan. Ntar juga enak gitu. Apaan? Maksudnya gimana? Gitu kan. Udah, kamu ikutin alur aja. Ya udahlah, aku ngikutin dia. Kayak dia itu, ya pertama lah biasa pemanasan dulu, pemanasan pakai yang atas dulu. Apa nih maksudnya yang atas? Iya lah ya, paham. Waktu itu kan posisinya kan saya jadi femme-nya. Oke. Jadi KDR yang diam nih ya. Dia yang gerak. Iya, dia yang gerak. Jadi kayak ya udah, nggak capek lah gitulah. Beda sama kalau sama cowok. Kalau sama cowok pasti kita juga tetap ada capeknya. Ya enggak sama dong. Kan posisi dia menggantikan cowok nih, cuma dia jenis kelaminnya perempuan. Dia treatmentnya sama kayak cowok biasanya kan? Iya, cuman bedanya kan kalau cowok kan biasanya ada itu kan apa namanya pisang molen yang kan masuk kan. Nah kalau ini enggak. Terus apa enaknya? Jadi kayak rasanya tuh beda banget gitu loh. Jadi kayak, wih, enak juga ya memang gitu kan. Oh gitu. Jadi kayak keterusan. Tapi saya sama dia itu kan setahun putus. Nggak, terlalu sebentar. Setelah dia nge-treat KDR oke nih. Ada nge-treat balik nggak? Aku juga sama, tapi dia kan nggak mau tuh sampai kita masuk ke dia. Oh, dia nggak mau? Nggak mau. Oh. Jadi ya tetap dia yang nggak mau, tetap dia sebagaimana cowok aja. Nah ya udahlah, aku nge-treatnya cuma kayak tak imbangin dianya gimana. Disitulah timbul rasa akhirnya nyaman. Nyaman sampai sama dia itu 1 tahun. 1 tahun. Ya sampai datang orang ketiga, ya udah kita putus. Orang ketiga siapa nih maksudnya nih? Cewek? Dari dia. Cewek juga. Sama. Jadi ya udahlah, kita putus aja udah. Tapi kita di situ masih komunikasi. Cuman sebatas komunikasi aja. Kita nggak musuhan sama sekali. Tetap putus tapi nggak musuhan. Udah. Ya jadi kayak ibaratnya yang lalu biar berlalu aja. Sekarang lu punya hidup lu punya kehidupan sendiri, lu punya kehidupan sendiri. Berteman aja kita tuh. Tapi di situ aku langsung potong rambut. Langsung. Oh, tadinya panjang. Panjang sebahu kan tadinya. Di situ langsung potong rambut, tapi tetap sama. Aku nanya juga sama yang rambut pendek. Tapi yang sama-sama bisa. Oke. Sama-sama bisa lah ya. Femme dan femme lah ya. Kalau femme itu rambut panjang. Oh, kalau femme itu rambut panjang. Iya. Kalau yang pendek sebutannya? Buci. Jadi buci sama buci. Iya. Tapi kan ada beberapa sebutan. Ada yang femme, buci, andro, no label. Andro, no label. AB. Iya, banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Ya? Banyak. Oh. Jadi kalau
B itu kan tetap rambutnya pendek. Kalau Fem rambutnya panjang, full make up. Kalau NL suka-suka dia lah, mau rambut panjang mau rambut pendek bebas. Nah kalau Andro biasanya potongannya yang di sini tuh pasti beda. Oh, yang ada garis-garis gitu ya. Nah, pasti potongannya yang bikin beda sama stylenya itu pasti beda. Kayak gitu. Nah kalau Andro kan biasanya kebanyakan stylenya pakai kemeja. Oh, kemeja kalau Andro. Iya. Tapi kan kalau Buji kan bedanya dia makin diperketat juga, jadi nggak kelihatan kalau punya. Iya. Oke, dipakai kayak diikat pakai kain gitu lah ya. Iya, tapi ada sendiri. Ada sendiri Ada alatnya. sendiri. Ada kayak korset Iya, iya. kayak korset. Itu nggak sakit ya? Enggak. Cuman kalau yang saya pakai sendiri sih bukan korset, nggak kuat. Oke, terus gimana pun kan kodratnya tetap wanita nih. Nah saat berhubungan itu, saat itu kan pasti butuh juga dong kayak daerah toketnya di atau di gitu, perlu nggak KDR? Kalau sekarang kan kita carinya yang sama-sama mau. Yang sama-sama mau, oke. Jadi kita sama-sama rambut pendek, sama-sama mau. Kalau yang nggak mau, nggak usah pacaran. Jadi yang sama-sama mau aja. Jadi kita tetap saling gitu. Jadi tetap kepake lah gitu dua-duanya. Tetap kepake dulunya ya. Cuma bedanya pakai jari. Dan semua gayanya pun sama kayak normalnya laki-laki dan perempuan gitu ya. Iya sama. Sama aja. Berat. Nah, ini pernah nggak ada lagi misalnya kayak selama ini ya sampai sekarang itu ada cowok yang mau deketin lagi, itu pernah ada nggak? Kemarin sebenarnya itu sempat deket sama cowok juga. Oke. Dia orang Bogor. Orang Bogor. Pernah sempat ketemu sekali juga. Tapi putus belum lama sih, baru 3-4 mingguan. Sempat? Enggak. Cuman kayak kita kan berusaha buka hati buat cowok lagi gitu loh. Betul. Sekian lama kita nggak buka hati. Baru juga buka hati udah disakitin baik. Jadi kumat lagi. Sekarang dekatnya sama cewek lagi. Oke, tapi kan kalau saya dengar dari ceritanya kan artinya sama aja nih. Meskipun dengan wanita tetap aja ada potensi dia selingkuh dong. Sama-sama ada orang ketiga, tetap dong. Tetap. Nah, ada nggak sih keinginan dari dalam hati Kak DR nih? Gue mau riset lagi lah. Gue mau back to normal. Ada. Kemarin ada kayak gitu. Tapi ada aja ujiannya ya kayak gitu tadi. Di saat kita udah mulai buka hati buat cowok kan, ternyata kita disakitin lagi dengan istilahnya kayak kelakuan yang sama gitu. Jadi kayak kita ke-trigger lagi nih ke masa lalu. Kita ke-trigger ke masa lalu, udahlah diurungin niatnya. Tapi kita juga pengen gitu kan. Maksudnya kayak ntar kalau kita itu ditanyain, walaupun kita udah pernah nikah ya, pasti kita ditanyain dong kapan mau nikah lagi. Betul. Soalnya kan kayak adikku, kakakku udah pada punya anak gitu loh. Terus kamu kapan mau kasih mama cucu? Gitu. Pasti pertanyaan ada. Sorry, sekarang KDR umur berapa? 26 masih belum tua ya, masih muda KDR. Dan artinya masih banyak waktu untuk memperbaiki diri. Nah, dan kalau kita sharing aja nih ya, kalau di agama saya gitu ya, ada hal-hal yang bisa untuk memperbaiki diri ya, salah satunya dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan. Terus kita juga ada keinginan ingin sembuh tuh dengan cara kayak baca Al-Quran. Mungkin kalau di agamanya KDR kan baca-baca Alkitab atau pergi ke gereja atau hal-hal lain yang berhubungan dengan agama lah gitu. Dan mungkin itu bisa jadi salah satu jalan buat KDR bisa kembali nih. Iya. Makanya sekarang tuh kayak saya kadang masuk ke room-room TikTok gitu kan.
yang ada cowok-cowok lah mungkin dikit-dikit caper gitu kan, tetap aja nggak bisa. Gitu ya. Jadi kayak butuh waktu yang lama. Iya. Jadi maaf nih ya, kita sharing ya Kak, ya. Bukannya saya nasehatin atau segala macam. Mungkin dari segi penampilan, misalnya rambutnya dipanjangin lagi, terus dandanannya dimodisin lagi, kayak perempuan-perempuan pada umumnya lah, kayak gitu. Mungkin itu bisa secara mental itu mungkin bisa menumbuhkan juga rasa percaya diri nih. Iya. Ya kan, secara psikologi gitu. Kita mempercantik diri lagi, ya merawat badan lagi. Sekarang Kak Der tinggal sama siapa nih kalau boleh tahu? Sendiri. Kos atau kontrak gitu? Mes. Oh, di mes. Iya, di mes. Pekerjaan? Kita kerjaannya cuma apa ya? Dagang aja sih. Dagang aja. Oke, itu pekerjaan yang ini kok mulia itu. Iya. Yang penting yang kayak lalu-lalu itu semakin berkurang, siapa tahu bisa berhenti gitu. Iya, betul. Dengan kesibukan kita dagang, sampai kita itu nggak ada waktu buat ngerjain itu gitu. Jadi kayak nanti pengennya pelan-pelan juga berhenti juga gitu loh. Harus sih. Iya. Harus, karena udah pernah dapat teguran kan. Iya. Uang segitu banyaknya dikumpulin dari hasil yang nggak baik. Bisa dibilang itu hal yang nggak baik kan ya. Akhirnya habis-habis juga. Iya. Dengan adanya insiden itu kan, musibah lah ya, gitu kita sebutnya musibah. Dan itu sudah merupakan suatu gambaran tuh buat KDR. Biar ya harusnya sih, wah ternyata nggak benar ya. Iya. Uang hasil kayak gini ternyata nggak bisa dinikmatin juga. Iya. Apalagi rentan dengan hukum. Betul. Rentan juga dengan penyakit. Tuh. Soalnya kan kayak kalau kita sebagai atau itu hukumannya lebih berat loh daripada yang cewek-ceweknya gitu. Jadi kan ibaratnya kita ngel. Betul. Jadi yang ngel itu lebih berat lagi sanksinya daripada yang dijual. Jadi kayak kita udah lah putusin rantainya dulu gitu. Gimana caranya? Dengan pelan-pelan kita ngejauhin, pelan-pelan kita jauhin, pelan-pelan kita cari kesibukan lain. Misalnya kita dagang nih gitu loh, kita dagang, ya udah nanti lama-lama juga dengan kesibukan kita dagang itu udah nggak sempat kita pegang lagi, lama-lama mungkin udah berhenti. Soalnya juga udah capek juga itu, kita mikir, kita debat. Iya, misalnya gue ada budget 200 nih, tapi gue main ya. Aduh, mimpi aja lah. Ya itulah, kalau kita mengikuti sifat-sifat binatang ya, itu kan sifat-sifat binatang dari orang-orang yang nggak bisa mengontrol dirinya kan kayak gitu. Iya. Ngeri. Iya, makin kesini tawarannya makin ngawur. Tidak sama yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan oke nih tawarannya sebelum-sebelumnya. Ini menginjak 2026, dari November 2025 sampai sekarang tuh cepet pego 252 kali. Anjir, murah banget. Ya mampus lah, mending nggak usah. Ngapain anjir lu 100 kayak gituan dihargain. Nyapein diri udahlah. Itu aja temanku yang itu udah berhenti juga dia. Udah berhenti ya. Jadi ini yang tadi orang lain. Orang lain lagi, cuman jarang-jarang aja, paling sebulan 2 kali doang, sebulan 3 kali udah. Itu pun di saat kepepet baru tak terima, kalau nggak kepepet nggak tak terima. Cuman sekarang kayaknya untuk kedepannya lagi kepepet apapun nggak bakalan. Oke. Wah, saya sih bantu doakan ya, semoga KDR ya dapat jalan yang terbaik lah. Ya kerjaannya yang normal-normal aja, yang halal-halal aja, dagangnya lancar gitu, rame ya. Jadi sebisa mungkin ya dari keinginan dari dalam hati juga nih, harus bisa gue mau stop, gue mau itu, karena pengaruhnya itu juga nggak bagus. Betul. Selain dari susah juga cari rezeki,
kita susah juga untuk mendapatkan relasi pertemanan yang bagus Mm-mm. karena lingkungan itu aja Iya, lingkungannya bobrok juga. bobrok kan. Nah kita harus bisa keluar tuh dari dunia itu Mm-mm. kalau benar-benar mau punya kehidupan yang lebih baik gitu Iya. ya Kak Der ya. Saya sih bantu doakan ya Kak, dan yang paling utama adalah kembali ke kodratnya sih Mm-mm. ya, karena sudah jelas kalau ini memang salah. Kak Der juga pasti tahu dong Iya. ini hal Tahu. yang salah dan ini hal yang nggak baik Mm-mm. karena nggak normal kan. Iya, betul. Betul, meskipun memang banyak cobaan ya, beberapa kali disakiti, bukan berarti kita harus makin menjadi-jadi Mm-mm. gitu. Harusnya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi kalau kita disakitin, Iya, betul. bukannya kita malah menjadi tambah buruk gitu kan ya. Iya. Ya ini sih cuma sharing aja ya Kak Iya, ya. nggak apa-apa. Kalau ya syukur-syukur bisa diterima Kak Der jika kehidupannya bisa jauh lebih baik lah. Iya. Oke deh, nggak terasa nih hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya Kak. Iya. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya Kak Der ada pesan-pesan buat teman-teman, silakan. Buat kalian yang masih kerja di dunia, sekarang kalian gini aja, kalian pikirkan masa depan kalian. Jangan, nggak mungkin kalian terus-terusan berada di dunia, karena gimana ya, perempuan mana yang mau dengan tetap bekerja di dunia dengan tawaran yang seperti itu. Nah mungkin dengan adanya mereka menawar seperti itu, kalian berubah pikiran untuk tetap untuk bisa berhenti di dunia malam. Jadi kayak stop sampai di sini. Kasihani badan kalian, kasihani jiwa kalian, kasihani mental kalian. Ya itu ya. Jadi jauh-jauhi dunia-dunia seperti itu karena efeknya nggak akan bagus. Kalau mau begitu ya nikah aja lah, nikah ya kan, itu lebih lebih nikmat kita jalaninnya, lebih nikmat rezekinya, lebih nikmat kita menjalani hidup gitu loh. Kalau yang normal ya. Yes. Kalau yang nggak normal ya, risikonya bisa dijadikan pelajaran nih dari apa yang udah Kak Der jalani ya. Akhirnya jengah-jengah juga, iya kan? Kalau jengah juga lama-lama kan. Kalau yang belum mulai ya udah, ngapain lu mulai? Akhirnya nanti lu akan kebalik-balik lagi. Lu pengen hidup normal lagi. Ya, buat teman-teman juga nih yang mau cerita dan hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 4700683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Der, makasih banyak. Saya doakan semoga dapat jalan yang terbaik ya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.